atau persoalan itu sudah dirasakan sejak lama ya, Tania dan sejak Mbak? tahun 2002 ya kita Sejak udah. tahun Ya, 2002. sebagai artis periode Depen saya saat teman-teman concern, sekarang masalahnya kita udah concern, kita semua sekarang para senias film aktif nih jadi mencari-cari, membaca, jadi klik saja www.masyarakat. Oh, itu udah ada websitenya lagi ya. Iya, Oke, iya. berarti selama ini sudah dirasakan, tapi memang dapat momennya baru sekarang. Iya. Atau kenapa nggak ada yang Sebenarnya dulu itu atas nama dia. Jadi berarti tanggung jawab orang pribadi itu dalam seluruh bagian daripada cerita itu gitu. Dia tanggung jawab bahwa filmnya itu adalah otentik dia, mencakup skenarionya, termasuk musiknya. Gitu. Ya, pemirsa, teman-teman dari masyarakat film Indonesia ya. Mbak Tehnia, Baria dan juga Mas Abdu. Tentunya perjuangan ini tidak hanya karena didasari oleh ekskul saja. Ada apa namanya tujuan lain kan? Nah, tujuan lain itu apa ya sebenarnya dari terbentuknya masyarakat film Indonesia lalu perjuangan ini? yang utama mungkin kita ingin merubah sistem ya. Jadi akarnya dulu yang ingin kita rubah. Sistemnya emang seperti apa sekarang kalau menurut sistem itu Tehnia? juga semua agak amburadul ya dan banyak yang tidak berfungsi sebenarnya karena dari undang-undangnya sendiri memang belum direformasi. Kalau penyiaran udah, undang-undang pers udah, tapi film belum. Sorry Tehnia, sebelum lanjut lagi, kalau boleh sedikit isi dari undang-undang itu apa sih sebenarnya? Banyak banget, dan tapi bisa diakses kok nanti di itu webnya. Kira-kira apa kesimpulannya dari undang-undang itu yang nggak disetujui apa yang? Itu masih peninggalan- mengkerangkeng lah, masih peninggalan lama. mengkerangkeng kreativitas dan hak berekspresi yang fungsinya masih mengontrol. Padahal harusnya kalau good governance dan civil society kan fungsinya mengayomi ya, seperti masyarakat Prancis dan Korea, perfilmannya bisa sangat maju karena pemerintahnya mengayomi, bukannya mengkerangkeng gitu. Oke. Betul nggak, Du? Mbak Abdu mungkin bisa tambah. Oh, iya. Mungkin pertama klarifikasi dulu, ini juga supaya nanti publik juga jelas. Pertama, kita tidak mempermasalahkan pemilihan ekskurs balai film terbaik, itu kerja juri, itu hak prerogatif juri. Oke, berarti Kedua, kita akan menghormati proses yang sedang berlangsung. Oke. Itu juga supaya publik juga clear soal ini. Kemudian kita masuk agenda berikutnya. Ini ya tadi udah singgung sedikit, sebenarnya ini undang-undang sebenarnya warisan Orde Baru. Itu sejak zaman Depen. Kalau kita baca isinya satu persatu, memang persoalannya adalah bukan melakukan pengembangan, tapi kontrol. Misalnya ada sekian banyak perizinan, ada persoalan sensor, ada persoalan macam-macam yang ada di situ. Di situ juga disebut soal lembaga-lembaga film. Dalam pernyataan kita ada lembaga film, wakil masyarakat film. Siapa wakil masyarakat film? Mekanismenya seperti apa? Kemudian ada wakil pemerintah, wakil kepolisian, wakil agama, wakil apa. Nah, itu dirasa adalah tadi mengekang. Nah, ini problem gitu loh, problem yang kita akhirnya kemudian wah, udahlah cukuplah hari ini kita harus bicara Ya, soal berarti itu. sebenarnya kejanggalan itu atau persoalan itu sudah dirasakan sejak lama ya, Tehnia dan Sejak Mbak? tahun 2002 ya kita Sejak udah. tahun Ya, 2002. sebagai artis periode Depen saya saat teman-teman concern, sekarang masalahnya kita udah concern, kita semua sekarang para senias film aktif nih jadi mencari-cari, membaca, jadi klik saja www.masyarakat. Oh, itu udah ada websitenya lagi ya. Iya, Oke, iya. berarti selama ini sudah dirasakan, tapi memang dapat momennya baru sekarang. Iya. Atau kenapa nggak ada yang Sebenarnya dulu-dulu Abdu beberapa kali menulis artikel di majalah-majalah dan koran-koran. Saya juga beberapa kali nulis, Riri juga, Garin juga yang lebih ini suka nulis lebih sering lagi gitu ya, karena kalau kita suka sibuk syuting tapi disempetin gitu nulis kalau ada informasi baru, kalau kita pulang dari international festival kita tulis, oh sistem yang begini yang bagus untuk pengembangan perfilman di negara berkembang. Tapi kayaknya kurang mendapatkan perhatian publik ya. Tapi pernah nggak juga mengajak orang-orang yang duduk di jajaran itu untuk ngobrol bareng? Kayaknya kan sekarang ada beberapa pemberitaan bahwa itu adalah generation gap, segala macam. Terus udah gitu ada yang aduh capek kayaknya yang satu. Gue nggak enak kalau ngomongin generation gap. Gue di Berarti bagian lo- mana? ya, berarti kan lo harusnya di tengah-tengah Ri, gitu kan. Bisa menjembataninya. Ini gimana? Tapi pernah nggak Oke, ngobrol ini bareng kan misalnya dari dipelintir. angkatannya Kayaknya Bang kita nggak Remy bisa gitu loh, diajak. ngobrol bareng gitu loh. Kita nggak bisa diajak diskusi, kita nggak bisa diajak ngomong. Sebenarnya kalau kita diajak bicara masih dalam kerangka lama, kita menolak.
Oke. Kita mau bicara pada tingkat yang lebih struktural lagi sebenarnya, yang lebih dasar maksudnya. Artinya gini, kalau cuma tambal sulam merevisi undang-undang, merevisi BP2N, polanya masih sama, ngapain? Jadi harusnya yang dilakukan adalah merubah semuanya. Total. Dari Merubah total, pertanyaan dari dasar nol kita, lagi. bagaimana kita memandang film Indonesia? Ada potensi ekonomi di situ, industri. Ada potensi juga ketahanan budaya. Di sini yang harus kita bicara. Ya, sorry, Bang Remy sendiri sebagai dari golongan yang senior gimana Bang? Kayaknya sih, kalau bukan kayaknya ya, apa yang diinginkan oleh teman-teman masyarakat film Indonesia kan sebenarnya untuk kebaikan film Indonesia juga gitu loh Bang. Ya kalau saya cuma menjawab sekarang itu sebetulnya terkejut masalah kemarin, tapi sudah dijawab Adinda tadi bahwa tidak bermasalah dengan juri. Iya. Cuman sempat terberitakan bahwa orang-orang yang mengembalikan Piala Citra ini Karena ekskul. ya, memaki-maki juri, katanya juri goblok gitu. Udah gitu. Nah, Aduh, berarti- saya minta maaf ya, enggak, aduh. Enggak, berarti. Berarti memang kita mesti hati-hati menanggapi berita-berita yang ada ya. Berarti Iya. kita Ada dua diluruskan persoalan, makanya Ci. dibincang-bincang. Ada dua persoalan, persoalan perfilman juga persoalan kode etik jurnalistik yang nggak dipenuhi. Itu apa tuh? Artinya gini, ya kalau statementnya dipotong-potong gitu ya Iya, salah benar. kaprah lah semuanya. Ah, Oke. Nah, kalau melihat dari tujuan lain, Talk show ya. kalau bisa dilihat dari perjuangan dari teman-teman masyarakat film Indonesia selain yang oke, kita kesampingkan dulu soal ekskul. Berarti sebenarnya Pak Syangkar dan juga teman-teman mendukung dong. Oh ya, gerakan ini saya sangat mendukung. Artinya bahwa ini saya ngerti di dalam perfilman ini ada struktur yang harus diperbarui, kan? Karena ini udah pakai kerangka lama. Dan banyak kalau mereka berjuang juga benefitnya buat saya sebagai pembuat film. Makanya kan, cuman kebetulan entry point-nya ini Iya. ibaratnya ketiban. Tapi berarti artinya senang tidak senang, suka tidak suka, ada makasihnya juga ya ada ekskul. Jadi bisa begini dong Teni ya. Jangan actingnya belajar nggak senang dulu, ntar Oh, dia iya. GR. Ya, jadi memang langkah ini langkah yang bagus. Ya cuman yang saya sayangkan entry point-nya aja, itu aja sih. Iya ya. Oke, Bung Arnel ada pendapat? Ya, Dari tadi diem aja nih, kayak Ian Raja ya. yang punya aja. Saya kebetulan produsernya. Produsernya. Makanya produser sama artisnya mukanya harus mirip. Ya udah mau rekaman kok. Ya, jadi sebenarnya seperti tadi Abdul bilang, ini proses pembelajaran. Saya tadi agak kurang sependapat dengan Bang Remy. Kalau di dalam industri, musik di dalam film itu vital. Misalnya film horor kalau nggak ada soundnya, Iya, dimatiin soundnya, penontonnya jadi nggak takut kan. Nah, tapi yang mau saya sampaikan ada pendapat, ada paradigma yang salah di masyarakat kita yang mengatakan bahwa kalau 2 bar, 8 bar itu nggak apa-apa. Itu salah. Padahal nggak ada Kalau ya. memang ada pendapat itu, Oh, ada. saya sendiri kan orang hukum, saya tahu persis di undang-undang itu nggak ada. Kalau ada pendapat itu berarti lagu Unyil boleh dipakai siapa aja dong. Lagu Unyil kan cuma 2 bar. Atau misalnya lagu Unforgettable, 1 bar. Tapi kalau itu diambil, itu unforgettable. Jadi lagu itu satu kesatuan yang utuh. Nah, hanya kalau pemakaian lagu di film, kalau kita bicara pembelajaran, semua pihak harusnya memahami bahwa ada wilayah-wilayah tertentu. Ketika lagu dipergunakan di film, kita lihat yang dipergunakan di mana. Apakah di dalam tema filmnya, jadi sebagai soundtrack, ataukah sebagai skor, sebagai Ilustrasi, ya. atau kebetulan lagu itu dimainkan oleh pemain filmnya. Itu sisi bisnisnya juga berbeda-beda. Oke. Nah, salah satunya tadi permintaan dari Saya jawab dulu. Oh iya iya iya. Sebab Iya, Bang. saya Udah suhu. Baik. Begini, memang ada bukan undang-undang, ini fatsun dari undang-undang hak cipta internasional. Saya kebetulan ketika wakil presidennya masih Tri Sutrisno, kami 3 orang itu yang akan dikirim untuk membahas hak cipta dalam musik Indonesia. 8 bar itu plagiat. Tidak bisa bilang tidak gitu. Nah, Jadi harus 8 bar dulu. itu plagiat. Kita harus dapat kalau itu. Plagiat. Jadi gini, harus 8 bar ya baru makanya plagiat. saya jawab Di luar- dulu. di bawah Itu enggak? begini, yang kita kasih contoh waktu itu, Indonesia Raya itu plagiat. Ya, Bang Remy yang benar. Ya, Indonesia Raya plagiat. Tahun 55 itu sudah ditelanjangi habis oleh Amir Pasaribu. Dan itu saya tulis kembali di Kompas tahun 92. Lengkap dua kali berturut-turut itu saya nulis di situ mengenai plagiatnya Indonesia Raya. Wage Rudolf Supratman bukan plagiat untuk itu saja dia lakukan, tapi juga Ibu kita Kartini itu plagiat. Sebab itu dari lagu Manado, Oh Inani Keke Mangi Misako, ya toh.
Itu juga. Ibu kita Kartini, Mange Wisako, Mange Ya, Wakiwenang, mungkin kayak- Putri Sejati. Kayak Plagiat. Tapi Saya Bundar sama Burung Kakak Tua ya Bang? Ya, yang paling plagiat lagi, kita tidak pernah urus gitu. Itu 100% plagiat, bukan hanya 8 bar. Lagu Kulihat Ibu Pertiwi, itu lagu gereja itu, hak ciptanya 1876 itu. What a